Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar IPS bersama Ibu Julianti AM Tambunan. Nah, anak-anak, kita belajar IPS di kelas 7 atau disebut juga sebagai IPS terpadu yang terdiri atas geografi, sosiologi, ekonomi, dan juga sejarah. Nah, untuk semester 1 akan ada geografi dan sosiologi, sedangkan semester 2 nanti akan ada ekonomi dan juga sejarahnya. Walaupun seperti dipilah-pilah, namun keempat sub ini merupakan pelajaran IPS yang saling keterkaitan atau berhubungan sehingga disebut sebagai IPS terpadu. Di semester yang pertama, kita akan belajar 2 bab. Bab yang pertama tentang manusia, tempat, dan lingkungan, dan di bab yang kedua interaksi sosial dan lembaga sosial. Pada bab yang pertama yaitu manusia, tempat, dan lingkungan terdapat 6 subtemanya. Yang pertama adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang, yang kedua letak dan luas Indonesia. Lalu yang ketiga potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang keempat, dinamika kependudukan Indonesia. Yang kelima, kondisi alam Indonesia. Serta yang terakhir adalah perubahan akibat interaksi antar ruang. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar tentang bab yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Bagian A, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, di bagian A ini ada 2 subnya lagi. Yang pertama adalah saling melengkapi dan yang kedua adalah persebaran penduduk. Namun untuk pertemuan pertama ini kita akan batasi hanya 1 sub, yaitu saling melengkapi. Yuk kita mulai pelajaran kita, yaitu tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Anak-anak, tahukah kamu bahwa setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya? Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Lalu apa sih pengertian dari ruang itu? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa ruang mencakup perairan yang ada di permukaan bumi juga, baik laut, sungai, dan juga danau, dan di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai kedalaman tertentu. Nah, ternyata ruang itu tidak hanya seperti yang kita pikirkan ya. Misalnya ruang kelas, ruang kamar kita, ruang rumah kita. Ternyata halaman sekolah atau lapangan sekolah juga disebut sebagai ruang. Jadi ruang itu dari tempat yang paling kecil sampai dengan tempat yang paling besar. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan dari laut. Nah, perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dengan ruang lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya
penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Nah, kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Lalu interaksi antar ruang itu adalah hubungan timbal balik antara satu ruang dengan ruang lainnya. Ada 3 kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A pasti membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A dapat melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan ataupun aktivitas jual beli. Kondisi yang kedua adalah kesempatan antara. Di sini ada 3 wilayah, yaitu wilayah A yang surplus sayuran, wilayah B surplus ikan, serta wilayah C surplus ikan dan minus sayuran. Nah, di sini ada 2 interaksi. Interaksi yang lemah dan juga interaksi kuat. Bisa kita lihat antara wilayah A dengan wilayah B terjadi interaksi yang lemah, sedangkan wilayah A dengan wilayah C interaksinya kuat. Lalu kenapa terjadi interaksi yang lemah dan interaksi yang kuat? Interaksi yang lemah dan interaksi yang kuat ini boleh terjadi karena dipengaruhi oleh jarak. Mungkin jarak antara A dengan B lebih jauh dibandingkan jarak antara A dengan C. Lalu faktor yang kedua adalah harga. Bisa jadi harganya lebih murah atau lebih mahal. Lalu faktor yang ketiga adalah kualitas atau mutunya, dan yang keempat adalah faktor kuantitas atau jumlahnya. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Selain itu, ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan itu sangat diperlukan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal.